Hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM ya, dan tersangka saudari NM berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Waktu terasa cepat berlalu, tapi bagi seseorang yang fisiknya tersandra jeruji besi, tidak ada ruang untuk menghitung waktu, apalagi hanya sekedar menunggu hari berlalu. Hati gamang menanti kebebasan yang tak kunjung datang. Ketidakpastian inilah yang dialami Nikita Mirzani di dalam sel tahanan Polda Metro Jaya. Kini, setelah menyelesaikan 20 hari dalam sel, masa penahanan Nikita Mirzani ditambah 30 hari, membuat hari-hari kelabu artis yang akrab disapa Nyai itu kian panjang. Lantas, adakah secercah sinar harapan yang dapat menolong Nikita? Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh karena itu amanah di dalam KUHP. Jadi apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, bisa diperpanjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan, ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Itu adalah kewenangan penyidik, Kak. Nah, tidak bisa kami menjelaskan di sini bukti-bukti apa yang sudah kami serahkan. Nah, terkait bukti-bukti itu nanti akan dihadapkan di persidangan. Di penjara seminggu serasa sewindu. Apalagi bagi Nikita telah cukup lama menjauh dari keluarga, hari-hari itu teramat berat dilalui. Dalam dinginnya malam, dalam sunyinya penjara, Nikita meringkuk, meneguk setiap getir nasib yang ia peroleh dari kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun di luar sana, kuasa hukum tidak henti berupaya melakukan upaya untuk membebaskan Nikita, termasuk melaporkan bukti rekaman percakapan yang diadukan pihak Reza Gladys karena dianggap ilegal. Lantas, benarkah pihak Reza Gladys pun ketar-ketir hingga mulai membidik pihak lain yang berinisial O dan S? Yang jelas saya katakan, saya tegaskan saat ini, yang menjadi dasar laporan ini adalah sebuah rekaman percakapan antara seseorang dengan seseorang. Rekaman tersebut telah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal. Nah, itu saja yang terpenting. Silakan, nanti kita bertarung di pengadilan. Untuk penahanan IM dan NM ini sebenarnya sudah lengkap ya. Berdasarkan BAP tambahan kemarin yang kami jalani pada saat itu, ada beberapa petunjuk, ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang kami anggap itu adalah sebuah petunjuk. Nah, pertanyaan salah satunya adalah bagaimana si saksi O mengarahkan klien kami untuk berjumpa dengan tersangka IM dan NM dan menyarankan agar untuk mendatangi rumah saksi S. Nah, jadi yang menarik di sini perlu rekan-rekan semua ketahui, seharusnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kemarin, saksi S dan O ini seharusnya diambil keterangannya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan berdasarkan BAP tambahan kemarin mengarah ke orang ini berdua, bukan mengarah ke tersangka NM dan IM. Masa penahanan Nikita boleh diperpanjang.
hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP, di mana sebuah tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun bisa diperpanjang masa tahanan. Tapi itu pun mengandaikan jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Namun, jika berkas dinyatakan tidak lengkap karena kurangnya bukti, akankah Nikita segera dibebaskan? Lantas bagaimana tanggapan pihak Reza Gladys mengenai hal itu? Ya itu namanya lepas demi hukum, jadi itu secara otomatis kalau ini 30 hari diperpanjang lagi 30 hari, tidak ada kepastian hukum untuk dinyatakan lengkap, maka itu namanya lepas demi hukum dan harus keluar. Sejauh ini Dr. Reza selaku pelapor tidak khawatir ya terhadap itu ya, karena memang proses penahanannya masih sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sikap tenang dan santai yang diperlihatkan Reza Gladys barangkali menjadi cerminan keyakinannya. Sang dokter seolah sangat yakin bahwa Nikita akan lebih lama mendekam di balik jeruji besi. Apalagi dengan jeratan pasal berlapis seperti dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pencucian uang. Kemungkinan Nikita lolos sangat kecil. Barangkali inilah yang membuat Reza Gladys merasa di atas angin. Ia seolah menang. Ekspresi keceriaan inilah yang diperlihatkan Reza ketika merayakan hari ulang tahun suaminya. Keduanya tampil romantis, ceria, dan bahagia. Puas atau puas nggak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Suasana hati Reza Gladys saat rayakan ulang tahun tentu kontras dengan apa yang dirasakan Nikita Mirzani saat rayakan ulang tahun di dalam tahanan. Miris, dengan sangat amat telangsa, Nikita merayakan hari ulang tahun ke-39 di dalam tahanan. Ini ulang tahun paling kelabu. Kendati demikian, Nikita sedikit merasa lega karena tepat di hari ulang tahunnya, seluruh keluarganya hadir merayakan ulang tahun bersama di rutan Polda Metro Jaya. Laura. Gimana kabarnya, Dek? Laura bawa apa hari ini? Kalintang hari ini bawa kakak. Ada mungkin kue, Kak. Ada doanya nggak? Kita belakang Memang ini dalam suasana yang momen yang luar biasa, di mana saya mendatangkan Laura, mendatangkan juga adiknya berdua, ada juga si Lintang dan Edwin, semua bersaudara. Saya sudah datang hari ini dan saya antar dalam suasana tadi momen yang mungkin tidak terlupakan. Laura juga membawakan sesuatu buat dirinya, sebuah bunga tadi kalau saya lihat, dan ada roti, ada beberapa juga. Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana tadi kita memeluk anaknya dari yang kecil, terus habis itu terakhir dia meluk Laura. Pada akhirnya, semua orang punya kesempatan berubah menjadi baik. Tapi bukan berarti semua orang bebas dari masalah. Lantas, seperti apa masalah yang dihadapi Ustadz Zaki Mirza hingga layangkan somasi hingga berniat laporkan Ketua Panitia Safari Dakwah ke pihak berwajib? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.